Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Khiatul Nikmah dari IAIN Tulung Agung jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran bab 2 yaitu interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang, perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dan interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, syarat-syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. Yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi menjadi satu di antara syarat-syarat interaksi sosial, karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman saat bermain. Yang kedua, akomodasi. Suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi, kehidupan beragama. Yang ketiga, asimilasi. Cara bersikap dan tingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya, orang Tiongkok tinggal di Indonesia, sudah lama dan menetap di Indonesia. Namun, cara berbahasanya pun menggunakan bahasa asli mereka, melainkan sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, kompetisi. Seseorang individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Contoh kompetisi seperti mencalonkan diri sebagai OSIS, berkompetisi bidang olahraga seperti bulu tangkis, dan lain-lain. Yang kedua, kontravensi. Sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya, OSIS di sekolah mempunyai rencana
tetapi kelasmu tidak suka dengan rencana tersebut. Akhirnya timbullah rasa benci dan tidak suka, namun rasa itu disembunyikan. Yang ketiga, pertentangan. Seseorang individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya, pertentangan antara teman, masalah teman, dan yang lainnya. Faktor-faktor yang berlangsungnya suatu proses interaksi sosial. A. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain. B. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. C. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan diri seseorang menjadi sama dengan orang lain. Yang D. Faktor simpati, kemampuan merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain, ikut merasakan yang dialami penderita orang lain. Sekian pemaparan materi tentang bab 2 interaksi sosial. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi